Bayangkan, seorang nenek pemulung lusuh yang hidup bertahun-tahun di jalanan, tiba-tiba dihentikan oleh sebuah mobil mewah berkilauan. Dari mobil itu turun seorang pria tampan dengan jas elegan, menatap nenek itu dengan mata yang penuh rahasia. Siapa pria ini? Apa yang membuatnya datang mendekati seorang pemulung yang tak punya apa-apa? Saat nenek itu diajak masuk ke mobil, semua orang terkejut. Perjalanan malam itu membuka rahasia yang selama ini terkubur. Sebuah kebenaran yang mengubah hidup nenek miskin menjadi penuh keajaiban. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa orang kaya ini? Dan mengapa ia menangis di hadapan nenek pemulung? Jangan lewatkan kisah mengharukan ini sampai akhir. Langit sore tampak muram, awan kelabu menggantung seolah ikut merasakan beban hidup Maksari. Perempuan renta itu berjalan terseok di antara trotoar yang ramai, menenteng karung goni lusuh di pundaknya. Tubuhnya yang ringkih diselimuti pakaian tipis penuh tambalan, rambutnya yang memutih diikat seadanya. Ia berhenti sejenak, mengusap peluh yang bercampur dengan debu kota. Pandangannya menyapu tumpukan sampah di sudut jalan, mencari botol plastik yang bisa dijual untuk sekadar membeli nasi. Hidup Maksari bagaikan jalan panjang tanpa ujung, penuh batu tajam yang melukai langkah. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit, berjalan kaki berkilo-kilometer dengan kaki telanjang yang pecah-pecah. Ia tak lagi punya rumah, hanya sebuah gubuk kecil di pinggiran kota yang beratap seng karatan. Saat hujan, bocornya membuat air menetes di setiap sudut. Namun bagi Maksari, gubuk itu tetap rumah, tempat ia menutup mata dengan rasa lelah yang tak pernah usai. Orang-orang kota memandangnya dengan tatapan jijik atau pura-pura tak melihat. Mereka lewat begitu saja, sibuk dengan urusan masing-masing, tak peduli pada sosok renta yang kian rapuh dimakan usia. Sesekali ada anak-anak yang melemparinya dengan ejekan, menyebutnya nenek sampah. Maksari hanya diam, menahan perih di dadanya, karena baginya kemarahan hanya akan membuat hidupnya lebih berat. Ia sudah cukup lelah menghadapi dunia yang tak memberinya belas kasihan. Di balik wajah tuanya yang keriput, Maksari menyimpan kisah pilu yang tak banyak diketahui orang. Dahulu ia adalah seorang guru di sebuah desa kecil, mendidik anak-anak dengan penuh kasih. Hidupnya sederhana tapi bahagia bersama suami dan seorang putri tunggal. Namun, takdir memutar arah hidupnya begitu cepat. Kebakaran hebat merenggut suaminya, sementara putrinya menikah dan merantau ke kota. Sejak itu, Maksari berjuang seorang diri, menggantungkan hidup dari hasil memulung. Harapan sempat kembali ketika anaknya memberi kabar gembira bahwa ia akan segera punya cucu. Maksari menabung sedikit demi sedikit untuk menyiapkan hadiah, meski hanya kain sederhana. Tapi kebahagiaan itu tak pernah sampai di pelupuk matanya. Sebuah kabar duka datang, kecelakaan merenggut nyawa putrinya. Maksari pingsan saat mendengar berita itu, dan ketika sadar, dunia tak lagi sama. Cucu yang baru lahir hilang entah kemana, dibawa oleh seseorang yang tak ia kenal. Sejak hari itu, Maksari hidup bagai bayang-bayang. Ia mencari cucunya kemana-mana, tapi tanpa hasil. Uang habis, tenaga terkuras, dan akhirnya ia menyerah pada nasib. Jalanan kota menjadi tempat tinggalnya. Sampah menjadi sumber penghidupannya. Meski begitu, setiap kali ia menemukan mainan bekas di tumpukan sampah, hatinya selalu teriris. Bayangan tentang cucu yang tak pernah ia temui selalu menghantui malam-malamnya. Hari itu, mentari mulai condong ke barat. Maksari duduk di trotoar sambil menghitung botol plastik yang ia kumpulkan. Jumlahnya tak seberapa, hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan segelas air. Perutnya lapar, tapi ia menunda makan karena ingin menyisakan untuk esok. Di sekelilingnya, mobil-mobil mewah berseliweran, memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Bagi Maksari, dunia yang melaju di jalan raya itu terasa jauh, seakan milik orang-orang yang terlahir istimewa. Sesekali Maksari menatap mobil-mobil itu dengan tatapan kosong, lalu menunduk lagi. Dalam hatinya, ia bertanya mengapa nasibnya begitu kejam. Apakah Tuhan sudah melupakannya? Apakah doanya tak lagi sampai ke langit? Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir segala keluh kesah. Yang penting aku masih hidup, gumamnya lirih, meski dalam hati ia ingin menyerah. Angin sore bertiup pelan, menyapu wajahnya yang penuh kerut. Maksari memejamkan mata sejenak, membiarkan pikirannya melayang ke masa lalu. Ia ingat saat pertama kali menggendong anaknya, saat suaminya tersenyum bangga, dan saat mendengar tawa riang di rumah kecil mereka.
Semua itu kini tinggal kenangan yang terpatri di sudut hati. Yang tersisa hanya kesunyian, ditemani suara bising kota dan rasa lapar yang tak berkesudahan. Saat senja mulai merayap, Maksari bangkit, mengikat karung di pundaknya, dan melangkah lagi menyusuri jalanan. Ia tak tahu bahwa malam ini akan berbeda. Ia tak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan besar yang akan mengubah hidupnya. Sebuah cahaya terang menyilaukan matanya ketika sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya. Maksari tertegun, jantungnya berdetak lebih cepat, tak mengerti apa yang akan terjadi. Deru mesin mobil yang halus namun bertenaga terdengar memecah kesunyian malam di sepanjang jalan yang diterangi lampu kota. Maksari yang sedang berjongkok di tepi jalan, memungut botol plastik dari tumpukan sampah, mendongak perlahan. Dari kejauhan, lampu depan mobil itu tampak seperti sepasang mata binatang buas yang menyala, mendekat ke arahnya. Mobil berwarna hitam metalik dengan bodi mengilap itu berhenti tepat di depannya. Maksari terdiam, napasnya tercekat, merasa seperti berada di dunia yang berbeda, dunia yang tidak pernah mau mengenalnya. Suara pintu mobil yang terbuka pelan membuat jantung Maksari berdetak tak karuan. Dari dalam, muncul sepasang sepatu kulit mahal yang menginjak aspal dengan mantap. Kilau sepatu itu memantul di bawah cahaya lampu jalan, begitu kontras dengan sandal jepit butut yang melekat di kaki Maksari. Sosok pemilik sepatu perlahan menampakkan dirinya. Tubuh tegap, balutan jas rapi yang menandakan kemewahan, dan aroma parfum mahal yang samar-samar tercium menusuk hidung Maksari. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa yang orang seperti dia lakukan di dekatku? Maksari merapatkan karung lusuh ke dadanya, seolah benda itu satu-satunya pelindung dari rasa takut yang mendadak menyelimuti dirinya. Mobil semahal itu tak pernah berhenti untuk orang seperti dirinya. Biasanya, jika ia terlalu dekat dengan mobil bagus, yang ia dapat hanya klakson nyaring disertai tatapan jijik. Namun malam ini berbeda. Mobil itu bukan hanya berhenti, tetapi pemiliknya turun dan kini berdiri di hadapannya. Mata Maksari bergetar ketika menatap sosok pria muda dengan wajah tampan dan rahang tegas yang tampak familiar, tapi ia tak tahu dari mana. Hening sesaat. Pria itu menatap Maksari dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada kekagetan, ada rasa iba, tapi juga seperti ada luka lama yang tiba-tiba terbuka. Tatapan itu membuat Maksari semakin bingung. Ia berusaha mengalihkan pandangan, menunduk, berharap pria itu segera pergi. Namun, suara pria itu justru memecah kesunyian. "Nek," panggilnya pelan, dengan nada gemetar. Maksari tersentak. Kata sederhana itu terdengar aneh ketika keluar dari bibir seorang pria muda yang begitu berkelas. Maksari mengangkat kepalanya, mencoba membaca maksud dari sorot mata pria itu. Ia ingin bertanya, tapi bibirnya keluh. Hanya suara mesin mobil yang pelan berdengung menjadi latar keheningan yang menegangkan. "Nak, ada yang bisa saya bantu?" Akhirnya suara serak Maksari keluar, terbata-bata. Pria itu tak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mengambil napas panjang, seolah sedang menahan sesuatu yang ingin meledak dari dadanya. Lalu ia berkata dengan lembut namun pasti, "Ikut saya sebentar, Nek. Ada yang ingin saya sampaikan." Kalimat itu membuat Maksari terdiam. Mengikuti orang asing? Dalam hatinya berkecamuk rasa curiga dan takut. Bagaimana jika pria ini berniat jahat? Tapi tatapan itu tidak seperti mata orang jahat. Ada kehangatan di sana, meski dibungkus misteri. Maksari memeluk erat karungnya, mencoba menolak. "Nak, nenek ini cuma pemulung. Tidak pantas ikut kamu." Namun, pria itu menggeleng cepat. "Bukan soal pantas, Nek. Ini soal sesuatu yang penting." Maksari semakin bingung. Ia menoleh ke kiri dan kanan, seolah mencari jawaban dari kegelapan malam. Mobil-mobil lain melaju tanpa peduli, seakan dunia mereka dan dunia Maksari tak pernah bersinggungan. Tapi malam ini, garis hidup mereka bertemu di satu titik. Ada rasa takut yang bercampur penasaran, menguasai hati Maksari. "Kalau saya ikut, kamu mau bawa saya kemana?" Tanyanya akhirnya, suara bergetar. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa membuat Maksari merasakan sesuatu yang hangat. "Ke tempat yang seharusnya, Nek. Tempat yang sudah lama menunggu nenek." Hening kembali menyelimuti udara. Namun kini hening itu terasa seperti detik-detik menjelang sesuatu yang besar. Maksari menatap mobil hitam itu, menatap pria muda itu, lalu menatap karung lusuh yang ia bawa.
Hidupnya selama ini ia habiskan di jalanan, berteman dengan debu dan sampah. Apa salahnya jika sekali ini ia mengikuti sesuatu yang berbeda? Tapi hatinya tetap diliputi keraguan. Ia menarik napas panjang, menatap pria itu sekali lagi, dan akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, nak, katanya lirih. Pria itu segera membuka pintu belakang mobil dan mempersilakan Maksari masuk. Tangan halusnya yang memegang pintu terasa asing di mata Maksari. Begitu kontras dengan tangan tuanya yang kasar penuh keriput. Dengan langkah gemetar, Maksari melangkah masuk ke dalam mobil mewah itu. Begitu pintu tertutup, bau harum kulit interior menyeruak ke hidungnya, membuatnya pusing sejenak. Mobil pun melaju perlahan, meninggalkan jalanan gelap dan kehidupan keras yang selama ini ia kenal. Maksari menatap keluar jendela, bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Dan apa yang akan terjadi padanya malam ini? Mobil itu melaju mulus di jalanan yang sepi. Lampu kota berpendar di balik jendela seperti bintang-bintang yang terpantul di dunia modern. Maksari duduk terpaku, tubuhnya kaku menempel pada jok empuk yang terasa asing. Aroma kulit mobil dan wangi parfum yang elegan membuatnya seperti berada di planet lain. Jemarinya yang kasar menggenggam erat karung lusuh. Seakan benda itu adalah jangkar terakhir dari dunia yang ia kenal. Sesekali ia melirik ke arah pria yang duduk di depan, tapi sorot mata itu sulit diartikan, tenang di luar, namun seolah menyembunyikan badai di dalam. Dalam pantulan kaca spion, pria itu sesekali menatap Maksari. Ada kerinduan yang jelas terbaca di sana, juga luka yang begitu dalam. Ia menahan sesuatu, seakan ada kata-kata yang ingin segera diucapkan namun tertahan di kerongkongan. Maksari merasakannya, meski tak memahami artinya. Ia ingin bertanya, tetapi takut jika pertanyaannya membuat pria itu marah. Dalam hati, ia berdoa lirih, "Ya Tuhan, lindungi aku. Jika ini baik, bimbing aku. Jika ini buruk, selamatkan aku." Keheningan di dalam mobil terasa menusuk. Hanya suara mesin yang mendengung halus menjadi latar. Akhirnya Maksari memberanikan diri. Suaranya serak dan lirih. "Nak, siapa kamu sebenarnya? Kenapa mau repot-repot menolong orang seperti nenek?" Pertanyaan itu menggantung di udara, seolah memecahkan tembok yang tebal. Pria itu terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Suaranya tenang tapi syarat emosi. "Karena nenek, berarti bagi saya. Lebih dari yang nenek bayangkan." Kalimat itu membuat Maksari tercengang. Ia menatap punggung pria itu, mencoba mengingat-ingat. Wajah ini, suara ini. Apakah ia pernah mengenalnya? Tidak, rasanya mustahil. Orang sekelas pria ini, dengan jas mahal dan mobil mewah, tak mungkin mengenal seorang pemulung tua. "Saya tidak mengerti," ucap Maksari pelan, hampir seperti bisikan. Pria itu menarik napas panjang, tangannya menggenggam kemudi lebih erat, lalu berkata, "Nenek akan mengerti sebentar lagi. Saya janji." Maksari menelan ludah. Hatinya diliputi rasa penasaran yang menggerogoti. Matanya menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang angkuh. Semakin jauh mereka melaju, semakin asing lingkungan yang mereka masuki. Lampu-lampu kota berubah menjadi cahaya gemerlap gedung pencakar langit. Dalam hati, Maksari bergumam, "Apa urusanku di dunia orang-orang kaya ini?" Ia merasa seperti bayang-bayang yang nyasar di antara kilauan dunia yang bukan miliknya. Di kursi depan, pria itu masih diam, tapi gerak tubuhnya menunjukkan ketegangan. Sesekali ia mengusap wajahnya, seperti menahan emosi yang ingin pecah. Tatapannya pada jalan seolah bukan sekadar fokus mengemudi, tapi juga menata kata-kata yang akan ia sampaikan. Ada rahasia besar yang ia simpan selama ini, rahasia yang akan mengubah dunia seorang nenek tua pemulung. Maksari mulai gelisah. Ia melirik ke pintu, memastikan kunci masih bisa dibuka dari dalam. Pikiran buruk sempat melintas. Bagaimana jika ini jebakan? Tapi hatinya membantah. Tatapan pria itu tadi terlalu tulus untuk sebuah kebohongan. "Nak, kalau kamu mau nenek kerja bersihin rumah kamu, bilang saja," ucap Maksari akhirnya, mencoba merendahkan diri agar tak menjadi beban. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang penuh luka. "Tidak, Nek, saya tidak butuh pembantu. Saya butuh nenek." Kata-kata itu menusuk jantung Maksari. Butuh dirinya? Untuk apa? Ia memandangi wajah pria itu melalui kaca spion, berusaha mencari jawaban.
Namun tatapan itu tak memberi kejelasan, hanya menyisakan teka-teki yang semakin dalam. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Mobil akhirnya berbelok memasuki kawasan elit yang dipenuhi pohon palem dan lampu-lampu taman yang indah. Di kejauhan, tampak gedung apartemen megah menjulang ke langit, dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya malam. Maksari ternganga, tak pernah ia membayangkan dirinya akan masuk ke tempat seperti ini. Mobil berhenti di depan sebuah pintu masuk yang dijaga satpam berseragam rapi. Mereka menunduk hormat kepada pria itu, yang hanya membalas dengan anggukan. Semua itu membuat Maksari semakin yakin. Siapapun pria ini, dia bukan orang biasa. Saat pintu mobil dibuka, udara sejuk dan aroma bunga menyapa wajah Maksari. Dengan langkah gemetar, ia keluar dari mobil, menatap gedung tinggi itu dengan mata yang penuh heran. Dalam hati, ia bergumam, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sebenarnya orang ini? Pertanyaan itu menggema di benaknya, tanpa jawaban, sementara pria itu berjalan di sampingnya, siap membawa Maksari ke dalam dunia yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Dunia yang sebentar lagi akan membuka rahasia terbesar hidupnya. Lift kaca bergerak pelan naik ke lantai paling atas gedung megah itu, memantulkan cahaya lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang. Maksari berdiri di sudut lift, tubuhnya sedikit gemetar. Tangannya mencengkram karung lusuh yang ia bawa seolah benda itu bisa melindunginya dari dunia asing ini. Ia menatap pantulan dirinya di dinding kaca lift. Wajah renta, rambut putih aut-autan, pakaian yang penuh tambalan. Sosok itu terlihat sangat kontras dengan pria tampan di sebelahnya yang mengenakan jas rapi dan arloji mahal. Dalam hati, Maksari merasa seperti bayang-bayang yang tersesat di antara cahaya. Pria itu menatap Maksari melalui pantulan kaca. Senyumnya samar, seperti ada ribuan kata yang ia tahan. "Nenek, jangan takut," katanya pelan, suaranya dalam dan tenang. Tapi bagi Maksari, kata-kata itu justru menambah tanda tanya. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia membawanya ke tempat semewah ini? Apa yang dia inginkan dari seorang pemulung tua yang tak punya apa-apa? 1000 pertanyaan menari di benak Maksari, tapi tak ada yang berani ia lontarkan. Lift berhenti dengan suara denting lembut. Pintu terbuka, menyingkap sebuah lorong panjang yang berlapis karpet tebal warna krem. Udara di sana harum dan sejuk, berbeda jauh dengan bau sampah yang selama ini akrab di hidung Maksari. Pria itu berjalan pelan, langkahnya mantap, sementara Maksari mengikuti di belakang, ragu-ragu seperti seorang yang hendak memasuki istana. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya menolak melangkah ke dunia yang bukan miliknya. Mereka berhenti di depan sebuah pintu besar berwarna putih gading. Pria itu menempelkan kartu elektronik, terdengar bunyi bip, lalu pintu terbuka dengan lembut. Saat pintu itu bergeser, mata Maksari langsung disergap oleh kemewahan yang tak pernah ia bayangkan seumur hidup. Ruangan luas dengan dinding kaca transparan menampilkan pemandangan kota dari ketinggian, sofa kulit yang tampak empuk, lampu kristal yang berkilauan, dan karpet mewah yang seolah mengundang kaki untuk merasakannya. Maksari tertegun, bibirnya terbuka tanpa suara. "Masuklah, Nek," ucap pria itu sambil menoleh. Suaranya lembut namun tegas. Maksari menelan ludah, langkahnya tertahan di ambang pintu. Ia menatap kakinya yang berdebu, sandal jepit butut yang usang, dan karung lusuh yang digenggamnya. Ia merasa kotor, merasa tempat ini terlalu suci untuk seorang pemulung. "Nak, nenek ini nggak pantas masuk rumah sebagus ini," ucapnya pelan, hampir berbisik. Pria itu menatapnya dengan mata yang tajam namun penuh kasih. "Nenek pantas, bahkan lebih pantas dari siapapun." Kalimat itu membuat dada Maksari berdesir. Ia tak mengerti maksudnya. Tapi tatapan pria itu membuat hatinya sedikit tenang. Dengan langkah gemetar, Maksari masuk ke ruangan itu. Ia menoleh ke sekeliling, menyentuh permukaan meja yang licin, meraba sofa yang empuk. Semua terasa seperti mimpi. Mimpi yang terlalu indah untuk dirinya yang selama ini tidur beralaskan kardus di pinggir jalan. Ia berdiri di dekat jendela besar, menatap kota yang berkilau bagai lautan cahaya, lalu bergumam lirih, "Ya Tuhan, apa ini nyata?" Pria itu mendekat, membawa sebuah nampan berisi segelas air putih dan sepotong kue. "Minumlah, Nek," katanya pelan. Maksari menerima dengan tangan gemetar, lalu menyesap air itu perlahan. Rasanya sama seperti air yang biasa ia minum, tapi entah mengapa air itu terasa mengalirkan sesuatu yang hangat ke dadanya,
Mungkin karena diberi oleh seseorang yang misterius namun tampak begitu peduli. Setelah beberapa tegukan, Maksari menatap pria itu dengan mata yang penuh tanda tanya. Nak, bilang saja, kamu ini siapa? Kenapa bawa nenek ke sini? Pria itu terdiam, pandangannya lurus menatap wajah Renta Maksari. Sejenak, ia menunduk, menarik napas panjang, lalu membuka sebuah laci di dekat meja. Tangannya meraih sebuah kotak kecil berwarna hitam. Dengan perlahan, ia berjalan mendekat, menyerahkan kotak itu ke tangan Maksari. Buka, Nek, ucapnya lirih. Suaranya terdengar bergetar. Maksari menatap kotak itu, hatinya berdegup kencang. Ia membuka perlahan, dan matanya langsung membelalak. Di dalam kotak itu ada sebuah foto lama yang warnanya sudah memudar. Foto dirinya bersama seorang bocah laki-laki yang dulu pernah ia gendong. Maksari menjatuhkan kotak itu karena tangannya bergetar hebat. Matanya basah, napasnya terengah-engah, tubuhnya limbung seakan dunia berputar di sekelilingnya. Pria itu sigap memegang pundaknya, menahannya agar tidak jatuh. Nek, ucapnya pelan, suaranya kini syarat dengan emosi yang tak bisa lagi disembunyikan. Ia menatap mata Maksari yang dipenuhi air mata, lalu berkata dengan suara yang pecah, "Saya cucumu, Nek, saya cucu yang nenek cari selama ini." Kalimat itu menghantam dada Maksari bagaikan petir di siang bolong. Jantungnya berdegup liar, bibirnya bergetar, dan dalam sekejap, air mata mengalir deras di pipinya. Dunia yang selama ini terasa gelap tiba-tiba diterangi cahaya yang menyilaukan. Ia menatap wajah pria itu lagi, mencoba menemukan bayangan bocah kecil yang dulu hilang dari hidupnya. Dan di balik wajah dewasa itu, ia melihat mata yang sama, mata cucu yang dulu pernah ia gendong sambil berdoa agar kelak menjadi orang baik. Air mata Maksari mengalir deras tanpa bisa dibendung. Ia memandang foto di tangannya, lalu menatap pria yang berdiri di depannya dengan tubuh gemetar. Kata-kata yang baru saja ia dengar bergema di kepalanya, "Saya cucumu, Nek." Dunia seakan berhenti berputar. Setiap detik terasa seperti keabadian. Hati Maksari yang selama puluhan tahun diliputi kesepian kini dipenuhi campuran perasaan yang membuncah. Kaget, bahagia, dan tidak percaya. "Nak, apa benar? Kamu cucu nenek?" Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Pria itu menunduk, matanya memerah, lalu mengangguk pelan. "Iya, Nek. Saya cucu yang nenek cari dulu. Cucu yang nenek kira sudah hilang untuk selamanya." Ia berlutut di hadapan Maksari, menggenggam tangan tuanya yang kasar, penuh keriput. Tangan itu pernah membesarkan ibunya, dan kini ia rasakan kehangatan yang sama, meski digerogoti usia. "Maafkan saya, Nek. Maafkan karena saya baru menemukan nenek sekarang." Suaranya pecah, dan butiran air mata jatuh membasahi lantai marmer yang dingin. Maksari terisak, suaranya tersendat di tenggorokan. "Tapi, bagaimana mungkin? Setelah ibumu, anak nenek, meninggal, kamu hilang. Nenek sudah mencari kemana-mana, tapi nggak ketemu." Ia terhenti, air matanya mengalir semakin deras. Kenangan pahit itu kembali menyayat hatinya. Malam-malam panjang penuh doa dan harapan yang tak pernah terjawab. Ia menggigit bibir, berusaha menahan isak, tapi tubuhnya bergetar hebat. "Ceritakan semuanya. Nak, nenek ingin tahu." Pria itu menarik napas panjang, duduk di samping Maksari, lalu mulai bercerita. "Setelah mama meninggal karena kecelakaan itu, saya masih bayi. Nenek tahu, papa saya nggak ada. Dia pergi bahkan sebelum saya lahir. Saat itu, ada seorang pengusaha kaya yang jadi sahabat mama. Dia datang ke rumah sakit, melihat saya sebatang kara, lalu mengurus semuanya. Dia adopsi saya, memberi saya nama baru, dan membesarkan saya seperti anak sendiri." Suaranya bergetar, namun setiap kata keluar dengan jelas. Maksari mendengarkan dengan tatapan nanar. "Jadi, kamu hidup bersama orang lain selama ini?" tanyanya lirih. Pria itu mengangguk. "Iya, Nek. Hidup saya berubah total. Saya dapat pendidikan terbaik, fasilitas terbaik, tapi saya selalu merasa ada yang hilang. Saya nggak tahu siapa orang tua kandung saya, nggak tahu siapa keluarga saya. Sampai beberapa tahun lalu, saat saya dewasa, orang tua angkat saya cerita tentang mama dan tentang nenek. Sejak itu saya cari nenek kemana-mana, tapi nggak pernah ketemu." Suara Maksari pecah saat berkata, "Nenek pikir,
Kamu sudah nggak ada. Setiap malam nenek berdoa, minta Tuhan jagain kamu, dimanapun kamu berada. Air matanya jatuh tanpa henti, membasahi pipinya yang keriput. Ia memegang tangan cucunya erat-erat, seolah takut jika keajaiban ini hanya mimpi yang akan segera sirna. Dan sekarang kamu di sini, di depan nenek. Pria itu mengusap air mata Maksari dengan lembut. Saya nggak mau nenek hidup seperti ini lagi, katanya tegas, nada suaranya dipenuhi ketulusan. Saya sudah cari nenek terlalu lama, dan saya nggak mau buang waktu lagi. Mulai sekarang, hidup nenek akan berubah. Saya janji, saya akan rawat nenek, bahagiakan nenek, seperti yang mama pasti mau. Ucapannya begitu mantap, seakan menghapus seluruh luka masa lalu dengan janji masa depan yang penuh harapan. Maksari memeluk cucunya erat, pelukan yang hangat meski tubuhnya rapuh. Tangisnya pecah. Suara isaknya memenuhi ruangan mewah yang kini terasa hangat oleh cinta yang kembali bersatu. Nak, nenek nggak butuh kemewahan. Nenek cuma butuh kamu, butuh tahu kamu baik-baik saja. Kata-kata itu keluar dari lubuk hati terdalamnya, mengguncang jiwa pria itu. Ia memeluk Maksari lebih erat, menahan tangis yang kembali menyeruak. Di luar jendela, kota berkilauan seperti lautan cahaya, seakan ikut merayakan pertemuan dua jiwa yang terpisah oleh waktu dan nasib. Malam itu, semua rasa sakit yang selama ini membelenggu Maksari mulai lurus sedikit demi sedikit. Ia memandang wajah cucunya yang kini dewasa, penuh kebanggaan dan rasa syukur. Tuhan, Engkau benar-benar tidak pernah meninggalkan hamba MU, bisiknya dalam hati. Udara malam terasa lebih hangat di dalam apartemen mewah itu, meski di luar jendela kota masih berkilau dengan gemerlap lampu. Maksari duduk di sofa besar berlapis kulit, tubuhnya yang renta tampak kecil dan rapuh di antara kemegahan ruangan. Air matanya belum sepenuhnya kering, tapi ada senyum yang mulai merekah di wajah tuanya. Senyum yang lama menghilang, terkubur di balik penderitaan hidup. Di hadapannya, sang cucu duduk bersila, menatapnya dengan tatapan lembut, tatapan yang mengandung rasa rindu bertahun-tahun. Maksari masih sulit percaya bahwa laki-laki tampan dan berwibawa di depannya adalah cucu yang dulu ia gendong dengan penuh kasih. Nak, sebutkan nama kamu, nama yang dulu mama kamu kasih. Pintanya lirih, suaranya penuh getar. Pria itu menarik napas panjang, menunduk, lalu menjawab dengan suara yang nyaris pecah. Nama saya dulu, Arga, Nek, Arga Pratama. Tapi setelah diadopsi, mereka memanggil saya Adrian. Begitu nama itu disebut, tubuh Maksari bergetar hebat. Arga, cucuku, Arga. Bisiknya sambil menutup mulutnya dengan tangan yang keriput, seakan mencoba menahan luapan perasaan. Adrian, yang dulu bernama Arga, menggenggam tangan Maksari erat-erat. Saya selalu merindukan nenek, meskipun dulu saya nggak tahu siapa nenek. Ada lubang besar di hati saya, yang baru sekarang terisi. Suaranya parau, dan mata yang basah menunjukkan kejujuran dari lubuk hatinya. Maksari mengusap pipi cucunya, jemarinya bergetar tapi lembut. Seperti dulu ia mengusap pipi kecil Arga saat bayi. Nak, kamu sudah besar, sudah jadi orang sukses. Nenek bangga. Nak, bangga sekali. Ucapnya sambil tersenyum, meski air mata kembali mengalir. Hening sejenak, hanya suara detik jam yang terdengar di antara mereka. Lalu Maksari mulai bercerita, kisah yang selama ini ia pendam dalam diam. Setelah ibumu meninggal, hidup nenek hancur. Nak, nenek kehilangan segalanya. Rumah nenek kebakaran, harta habis, dan nenek nggak punya siapa-siapa lagi. Nenek cari kamu kemana-mana, sampai ke panti asuhan, rumah sakit, tapi nggak ada. Waktu itu, nenek pikir Tuhan sudah ambil kamu juga. Suaranya pecah di ujung kalimat, menorehkan luka lama yang terasa perih meski waktu sudah berlalu. Adrian terdiam, matanya menatap neneknya dengan penuh iba. Ia bisa merasakan betapa beratnya perjuangan itu, betapa sepi dan sakitnya hidup Maksari. Ia teringat cerita orang tua angkatnya tentang bayi yang mereka temukan di rumah sakit, tak berdaya tanpa keluarga. Maaf, Nek, maaf karena saya nggak ada di samping nenek saat nenek butuh. Ucapnya pelan, nadanya mengandung penyesalan yang begitu dalam. Ia menarik tubuh neneknya ke dalam pelukan hangat, seolah ingin menebus semua tahun yang hilang. Maksari tersenyum tipis di pelukan cucunya. Nenek nggak butuh maafmu. Nah, nenek cuma bersyukur kamu masih hidup, sehat, dan jadi orang baik. Itu saja sudah cukup.
Kata-kata itu membuat Adrian semakin tersentuh. Ia sadar, di balik tubuh Renta yang rapuh, ada jiwa yang begitu kuat, yang bertahan di tengah badai kehidupan tanpa pernah benar-benar menyerah. Adrian bangkit dari sofa, berjalan ke sebuah lemari besar, lalu kembali dengan sebuah tas belanja berisi pakaian baru dan selimut hangat. Mulai sekarang, Nenek nggak akan tidur di jalan lagi. Nenek tinggal di sini, di rumah saya. Semua yang saya punya, milik Nenek juga. Maksari memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Nak, kamu nggak perlu repot. Nenek sudah terbiasa hidup sederhana. Adrian menatapnya dengan tegas. Tidak, Nek. Nenek sudah terlalu lama menderita. Saatnya Nenek bahagia. Malam itu mereka berbicara panjang lebar, mengurai benang kusut masa lalu yang selama ini membelit hati mereka. Tawa kecil sesekali pecah di antara air mata yang menetes. Bagi Maksari, ini seperti mimpi yang jadi nyata. Cucu yang hilang kini duduk di hadapannya, penuh kasih dan janji untuk tak pernah lagi meninggalkannya. Bagi Adrian, ini adalah babak baru yang ia tunggu seumur hidup. Babak di mana ia bisa membalas cinta yang dulu tak sempat ia rasakan. Dan di balik kaca besar yang menghadap ke langit kota, bintang-bintang berkelip seolah ikut merayakan pertemuan dua jiwa yang kembali dipersatukan takdir. Namun, di hati Adrian, sebuah janji mengakar kuat. Ia tidak hanya akan merawat neneknya, tapi juga menebus semua tahun yang hilang dengan kasih sayang yang tak akan pernah pudar. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Maksari tidur dengan tenang, tanpa rasa takut, di atas ranjang empuk, ditemani harapan yang baru. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca besar apartemen mewah, memantulkan kilau keemasan di lantai marmer yang licin. Maksari terbangun dengan perasaan yang sulit ia gambarkan. Ia terbaring di ranjang empuk dengan selimut hangat, bukan di atas kardus yang dingin di pinggir jalan. Aroma harum sabun dari tubuhnya masih menempel setelah semalam Adrian memintanya mandi dengan air hangat yang mengalir dari shower mewah. Semua terasa seperti mimpi. Ia mengusap matanya, memastikan ini bukan ilusi. Di meja samping ranjang, ada nampan berisi segelas susu hangat dan roti lembut, lengkap dengan secari kertas kecil bertuliskan, "Selamat pagi, Nek. Sarapan dulu, nanti kita belanja baju baru." Maksari menatap tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menyentuh roti, bukan karena lapar, tapi karena bahagia. Ia menggigit roti pelan-pelan, mengingat bagaimana dulu ia sering menahan lapar berhari-hari, hanya demi bertahan hidup. Kini, semua penderitaan itu seperti sirna dalam sekejap. Tak lama kemudian, Adrian muncul di pintu dengan senyum hangat, mengenakan pakaian santai namun tetap terlihat elegan. "Pagi, Nek. Tidurnya nyenyak?" tanyanya sambil berjalan mendekat. Maksari mengangguk, senyumnya merekah. "Nyenyak sekali, Nak. Nenek nggak pernah tidur seenak ini." Adrian tertawa kecil, lalu duduk di tepi ranjang. "Mulai sekarang, Nenek harus terbiasa. Karena hari-hari Nenek nggak akan seperti dulu lagi." Kata-kata itu keluar dengan keyakinan yang menenangkan. Beberapa jam kemudian, Adrian mengajak Maksari keluar. Mereka pergi ke butik ternama, tempat Maksari diperlakukan seperti ratu. Para pegawai butik menyambut ramah, membantu memilihkan pakaian yang indah. Maksari sempat menolak, merasa tidak pantas memakai pakaian mahal, tapi Adrian menatapnya tegas. "Nenek layak untuk semua ini." Akhirnya, ia mengenakan gaun sederhana namun elegan, membuat dirinya tampak begitu anggun. Saat ia melihat pantulan dirinya di cermin, air mata kembali mengalir. Hari itu tidak berhenti di sana. Adrian membawa Maksari makan di restoran mewah dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Maksari duduk di kursi empuk, memegang sendok dengan tangan yang masih gemetar. "Nak, ini pertama kalinya Nenek makan di tempat seperti ini," ucapnya dengan suara bergetar. Adrian tersenyum lembut. "Ini baru permulaan, Nek. Saya ingin Nenek bahagia setiap hari." Di mata Maksari, kebahagiaan itu bukan karena makanan lezat atau kemewahan, tapi karena ia kembali punya keluarga, kembali punya alasan untuk hidup. Malamnya, mereka pulang ke apartemen dengan hati yang penuh. Adrian menyiapkan kamar khusus untuk Maksari, lengkap dengan semua yang ia butuhkan. Di dinding kamar, Adrian menggantung foto lama Maksari bersama anaknya, juga foto terbaru mereka berdua. "Biar Nenek selalu ingat, sekarang kita sudah bersama," ucap Adrian sambil tersenyum. Maksari menatap foto itu, air mata menetes pelan,
Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Hari-hari berikutnya, hidup Maksari berubah total. Ia tak lagi berjalan di jalanan dengan karung lusuh, tak lagi dihina orang, tak lagi tidur di bawah jembatan. Kini, ia bangun di kamar hangat, sarapan bersama cucu yang penuh perhatian, dan setiap sore duduk di balkon penthouse, menatap matahari tenggelam sambil menggenggam tangan Adrian. Nak, Tuhan baik sekali. Nenek nggak sangka bisa merasakan semua ini sebelum nenek pergi. Ucapnya suatu sore. Adrian menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jangan bicara pergi. Nek, kita masih punya banyak waktu untuk saling membahagiakan. Di dalam hati, Maksari menyadari bahwa semua luka yang ia alami dulu kini menjadi cerita, bukan lagi beban. Tuhan mengembalikan cucu yang ia cari selama puluhan tahun, bahkan dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Dari seorang pemulung yang tidur di jalanan, kini ia hidup di puncak kota, bukan karena ia mengejar kekayaan, tetapi karena cinta yang tak pernah padam meski waktu memisahkan. Malam itu, sebelum tidur, Maksari berlutut di tepi ranjang dan berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU. Terima kasih Engkau kembalikan cucu yang hilang, dan Engkau berikan lebih dari yang nenek minta. Ia menangis pelan, air matanya jatuh ke bantal, tapi bibirnya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Maksari tidur dengan hati yang benar-benar damai, dikelilingi cinta dan janji kebahagiaan yang akan bertahan sampai akhir hayatnya. Di luar, lampu-lampu kota berpendar indah, seperti saksi bisu dari sebuah kisah yang membuktikan satu hal. Tidak ada penderitaan yang abadi, dan cinta sejati selalu menemukan jalannya pulang. Dari jalanan gelap yang penuh debu, tempat seorang nenek renta bernama Maksari mengais sisa hidupnya, takdir menulis kisah yang mustahil dipercaya. Sebuah mobil mewah berhenti di hadapannya, membawa sosok pria berkelas yang ternyata adalah cucu kandungnya, cucu yang ia kira telah hilang selamanya. Pertemuan itu membuka lembaran masa lalu yang pilu, kebakaran, kehilangan, dan doa-doa yang tak pernah terjawab, hingga malam itu semua berubah. Dari pelukan pertama setelah puluhan tahun, janji tulus lahir untuk menghapus luka lama. Hidup Maksari yang dulu penuh hina kini berbalik indah. Dari tumpukan sampah ke puncak kota, dari kesepian ke kehangatan keluarga. Inilah bukti, cinta sejati dan takdir Tuhan tak pernah gagal menemukan jalan pulang.